Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Kebahagiaan dalam agama, sebaliknya bila tidak wujud agama, maka akan datang kegagalan. Oleh karena pentingnya agama untuk kebahagiaan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala hantarkan para anbiya alaihissalam, dihantar untuk pahamkan bahwa kejayaan hanya di dalam agama yang sempurna. Nabi Nuh alaihissalam menawarkan bahwa kejayaan dalam agama sempurna, kesempurnaan agama. Nabi Musa alaihissalam 600.000 orang yang terima dakwah. Lalu beliau meninggalkan kaumnya, pergi ke Gunung Tursina. Banyak yang murtad lagi. Demikian juga baginda Rasulullah SAW berdakwah hari-hari kepada kabilah, pergi berjalan ke lorong-lorong. Bahkan pada saat naik haji, Rasulullah SAW buat dakwah. Hari-hari buat dakwah, tiada hari tanpa dakwah. Rasulullah SAW datang berkali-kali, datang lagi dan lagi, sampai dengan 70 kali. Betapa tinggi nilainya dakwah. Bahkan debu-debu yang menempel kepada orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi tameng daripada asap api neraka. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari mahsyar akan diumumkan di manakah tetanggaku. Maka Allah Subhanahu wa taala sendiri menyampaikan bahwa tetangga-tetangga Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka satu langkah kita menyampaikan agama, pergi jauhlah. Langkah pertama 700 kali lipat kebaikan, 700 kali dosa dihapus, dan 700 kali dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 amal yang bisa merubah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mahabbah, karena Allah Subhanahu wa taala dengan cara silaturahmi kepada sesama muslim. Kita datang menjumpai mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bangun di malam hari istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ada agama sempurna wujud dalam dirinya, maka dia akan bahagia. Perkara yang paling berharga yang memberikan kebahagiaan kepada manusia di dunia dan di akhirat adalah perkara iman. Apabila iman meningkat, maka mudah untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda iman diantaranya selalu menjaga sholat, agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita butuh ilmu. Ilmu harus senantiasa dibarengi dengan zikir. Ilmu dan zikir ini kita sempurnakan dengan memiliki akhlak budi pekerti yang mulia. Dan bagaimana amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu belajar menyempurnakan iman dengan dakwah. Maka kita buat usaha dakwah yang merupakan tanggung jawab yang sebenar-benarnya. Tanggung jawab yang sebenar-benarnya sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyiapkan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum untuk buat kerja dakwah. Maka beliau Shallallahu alaihi wasallam menyiapkan orang lain juga, sehingga dalam waktu yang singkat telah buat kerja. Apa yang dilakukan oleh sahabat itu pula yang kita buat. Para sahabat radhiyallahu anhum selalu siap untuk buat kerja agama. Kunu mislana, jadilah kamu seperti kami. Maka kita usaha supaya mendapatkan iman seperti
imannya para sahabat radhiyallahu anhum. Aminu kama amanan nas. Berimanlah kamu seperti berimannya sahabat radhiyallahu anhum. Menjadi contoh iman yang menjadi contoh bagi orang lain. Para sahabat radhiyallahu anhum buat dakwah dengan mujahadah, sehingga kudratullah nampak di depan mata. Kita dakwah baru sampai kepada maklumat saja. Apabila kita buat dakwah dengan benar, maka bukan hanya maklumat tetapi musyahadah. Sesungguhnya ini akan datang kepada kita musyahadah, kudratullah di depan mata Allah Subhanahu wa taala perlihatkan. Inna arsalnaka syahida wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan, dan sebagai dai yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi cahaya yang menerangi. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lampu itu kecil, sirojam muniro. Lampu itu seperti lentera, tetapi bisa menyalakan lampu yang lain. Syaratnya bagaimana? Syaratnya lampunya harus hidup. Dalam waktu yang singkat, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyalakan 124.000 lampu-lampu yang lain. Dalam waktu yang singkat, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyalakan 124.000 lentera yang lain. Maulana Ilyas rahmatullah alaih telah siapkan lampu yang bergerak ke seluruh alam. Maka ketika 4 bulan kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, lampu hidup. Ketika pulang ke makomi, maka angin bertiup. Anak, istri, pekerjaan itu seperti angin yang bertiup, sehingga lampu menjadi mati. Maka jangan biarkan lampu menjadi mati. Kita ambil kerja dakwah ini, kita hidupkan 5 amal makomi dengan penuh kesungguhan. Kita ambil juga dakwah ini sebagai kerja kita. Kerja kita adalah tanggung jawab terhadap umat, terhadap dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ambil dengan nisbat dakwah. Rezeki kita di seluruh alam. Jangan lihat kantong, tapi lihat khazanah Allah Subhanahu wa taala. Siap ambil bagian insyaallah? Insyaallah bersedia ya, silakan catatkan nama. Nah, sore ini kita berada di tempat parkir di ITB. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan langkah-langkah kaki kita menjadi asbab hidayah bagi seluruh alam, sehingga Allah Subhanahu wa taala pilih orang-orang yang ada di tempat ini menjadi dai-nya Allah Subhanahu wa taala yang bergerak menyampaikan hidayah ke seluruh alam. Insyaallah semua bersedia. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.